kalau gue udah di keluar rumah, gue harus seneng, gue nggak boleh sedih, dan orang-orang di sekitar gue harus ketawa. Oke, berarti ini adalah ciri-ciri orang yang selalu latihan tersenyum setiap harinya demi terlihat bahagia, padahal hatinya hancur, bos. Harus. Hai, welcome back to Eko Didi Podcast. Selamat malam buat kami yang sekarang lagi hancur sama ekspektasi diri sendiri, yang sekarang lagi scrolling Google, nyari tutorial gimana sih caranya biar bisa percaya sama orang lain. Wih. Upsi Daisy. Itu yang dialamin zaman sekarang. Yo, halo Shirley. Halo, Pak Eko. Ya, jadi Shirley ini adalah teman yang baru gua kenal beberapa bulan terakhir ya. Sebulan kali ya? Sebulan anjir. Sebulan ya. Tapi kita udah sedikit ini, bro. Emang apa ya? Intu banget lah. Tadi gue udah sedikit introduce di awal kalau banyak orang yang hancur sama ekspektasi diri sendiri, terutama terkait masalah asmara. Iya benar. Biasanya ya ada tipe-tipe orang yang lagi mainan dating apps. Wih, match nih cuy. Wah, satu frekuensi, diajak ngobrolnya nyambung. Terus udah langsung kepikiran, nanti kira-kira kita nikah di mana ya? Terus kepikiran lagi, nanti nama anaknya siapa ya? Gila. Problematika anak zaman sekarang tuh gitu banget ya? Karena anak zaman sekarang itu tuh suka nggak apa ya, sama ekspektasi tuh mikirnya tuh kayak ekspektasi gue tuh harus terwujud. Itu Padahal nih ya, hidup tuh nggak akan pernah sesuai dengan ekspektasi. Betul, Brody. Setuju gue. Setuju anjir. Semua harus poinnya ya hidup nggak sesuai dengan ekspektasi. Setuju nggak? Iya, setuju banget, karena balik lagi akhirnya ketika lu udah semakin dewasa, hidup tuh semakin realistis. Nah, bener. Kita Realistis. bukan anak-anak sekolah zaman sekolah Iya. yang wah gue harus ini nih, gue harus dapetin itu, harus dapetin ini. Nggak bisa sekarang, nggak bos. bisa. Semakin lu sering ulang tahun, lu harus semakin Dan harus realistis. semakin paham dengan arti kehidupan. Wede. Asik. Asik bener nih. Asik bener, bos. Karena banyak orang yang akhirnya gagal gara-gara ekspektasi sendiri. Iya Dan banyak orang yang jadi badut sekarang. Badut sekarang bukan cuma di pesta ulang tahun. Badut sekarang ada di WA, ada di Line. Dan emang berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari kita. Iya. Karena diri kita sendiri pun sebenarnya tuh badut bagi orang lain. Iya enggak? Iya, pokoknya ciri-ciri kamu jadi badut adalah kamu selalu cepat dalam membalas chatnya. Dan kamu selalu ada untuk dia tanpa ada kepastian yang jelas. Itu bener banget. Setuju gak? Setuju, karena gue ngalamin itu. Sampai sekarang ya. Jadi kadang-kadang orang itu lupa akan realita. Kadang-kadang orang tuh sangat mengedepankan urusan hati tanpa mempedulikan otak mereka. Kalau lu tuh bukan siapa-siapa, cuy. Iya banget, karena sebenarnya cinta tuh buta. Gue percaya cinta itu tuh buta. Oh ya? Percaya kenapa? Karena kalau gue udah suka sama seseorang, ini sebenarnya cinta itu buta menurut sudut pandang orang beda-beda. Tapi menurut sudut pandang gue, cinta itu buta. Karena gue kalau udah cinta dan sayang sama orang, gue bakal bener-bener, segala-galanya deh buat lu gitu loh. Lu sebutin apa sih emang kalau udah klop sama orang udah gini banget? Gini banget. Gue bakal ngasih waktu gue, tenaga gue, dan apapun yang gue punya gue kasih. Wah, itu pasti. Semua mungkin orang yang kenal gue masih tahu gue seroyal apa sama orang. Oh, I see. Jadi gue bakal, apalagi sama orang gue sayang, gue bakal ngelakuin hal yang terbaik menurut gue. Gue bakal ngasih itu semua tanpa kepastian yang ada. Agak sedikit, bukan agak sedikit ya. Lu emang seorang badut yang profesional ya? Iya, semua orang nggak tahu lika-liku kehidupan gue, dan semua orang nggak perlu tahu. Yang penting kalau gue udah di keluar rumah, gue harus seneng, gue nggak boleh sedih,
dan orang-orang di sekitar gue harus ketawa. Oke, berarti ini adalah ciri-ciri orang yang selalu latihan tersenyum setiap harinya demi terlihat bahagia, padahal hatinya hancur, Bos. Harus karena sebenarnya itu bagi gue privasi ya. Iya. Kalau untuk gue sakit hati, gue menangis, gue sedih, yang penting gue mau dikenal di orang-orang. Shirley tuh yang periang. Oke. Yang suka meriang. BTW ngomong-ngomong meriang, cuaca malam ini sedikit dingin ya. Dari sore ini kan kita tag di hari Senin. Senin 4 Oktober, sorenya hujan Cirebon. Dan suasananya juga dingin. Agak gloomy gimana gitu ya. Agak dingin. Aduh. Cirebon dingin hari ini. Aku butuh dipeluk, guys. Ih, upsi daisy. Berarti kalau ngomongin masalah badut ya, lu kan tadi gue udah ngasih statement kalau lu adalah seorang badut yang profesional. Yeah. Sebadut apa sih lu? Ya mungkin Pak Eko selama sebulan kenal sama gue ya. Pernah gak sih ngerasain gue dari yang ketawa nih tiba-tiba diem? Iya, soalnya kalau secara ilmu psikologis ya, ketika orang sudah tertawa terlalu kencang, itu masalahnya banyak, cuy. Upsi daisy. Ya namanya semua manusia sebenarnya ada masalah. Yeah. Dan semua orang punya porsinya masing-masing. Belum tentu masalah besar bagi gue, bagi orang lain besar juga. Begitupun sebaliknya. Jadi gue menempatkan diri kalau udah di luar rumah tadi balik lagi. Lo ya harus jadi yang harus happy. periang dan jadi diri gue. Oke. Jadi ya masalah kayak gini-gini ya di momen-momen tertentu aja gue cerita, gue gimana-gimana, dan gue nggak pernah untuk mengekspresikan kesedihan gue ke orang-orang. Buat apa juga ya? Buat apa? Ya Gue kan- habis nangis gue bisa ketawa asli. Karena kan kadang-kala orang terlalu mengumbar kesedihannya di media sosial, Iya. di WA story, Insta story. Yes. Iya kan, jadi Iya. kayak lu kenapa Yang- sedih mulu sih? Nah, yang harus dilihat sama orang-orang. Sedangkan gue punya kayak akun second account, Twitter juga second account. Nah di situ buat peluapan gue yang hanya dilihat cuman hitungan jari. Gue follow nggak boleh, guys. Asli. Share. Gue follow boleh nggak, share? Jangan, itu sampah gue. Gue aja yang nge-follow, tapi gak usah di-follow back. Iya gak sih? Iya. Dari Twitter dan TikTok, iya gak sih? Ya, mainlah dapat followers tambahan ya. Gak apa-apa dong. Oke, berarti lu adalah seseorang yang bisa dibilang gini ya. Ciri-ciri orang yang ketika lu bisa sangat ceria di luar dan lu bisa sangat sedih ketika nyampe ke rumah, berarti lu punya luka dong. Ya, Kalau kata Bang, luka yang kurasakan. itu tapi ya gue selalu percaya apa yang gue alamin masalah besok tuh gue dapetin kebahagiaan. Jadi kalau hari ini gue sedih, gue selalu percaya kok besok gue bisa senang. Widih, Shirley 2021. Gue selalu percaya itu, selalu percaya. Oh, I see. Pernah kan pasti kalau cerita sama orang-orang ngasih advice apa sih? Tenang, Oke. share. Tuhan tuh nggak tidur. Nah, ini gue kadang kala ya, kayak gitu. akhirnya gue baca-baca ya. Orang ketika lagi sedih, lu jangan disemangatin. Iya. Tapi kasih dia waktu untuk me time, Iya, untuk yang kayak kasih gue deh space. space untuk gue sendiri. Iya. Nah, gue tuh makanya gue akhir-akhir ini ya, Heeh. gue lebih suka kalau misalnya gue lagi ada masalah, terutama kerjaan ya, pusing banget. Gue mendingan sendiri dulu. Oh, pantesan agak nyariin ya. Iya bener. Salah satu orang yang kehilangan gue. Agak nanti fotonya ada di bawah nih. Aga pasti nyariin gue di mana Yuhu, karena gue misalnya Yuhu. dengan stiker yang balik di Iya. pohon tuh. Jadi Aga itu kru dari Vapor, tempat Yes. kita lagi take podcast sekarang, dan ketika Shirley nggak main sehari, langsung stikernya. Langsung dicari. Yuhu. Sama stiker orang dari pohon tuh kayak gitu. Itu Titik, stiker titik, koma Yuhu. udah pasti banget. Nah, Oke. BTW gue kayak gitu, gue lebih yang kayak misalnya abis asyar, gue nggak mood nih daripada gue ke tempat teman gue atau gimana, gue mendingan sendiri aja ke coffee shop. Oh. Kalau enggak gue kayak jalan-jalan aja muterin CSB misalnya sendiri, kayak gue nggak share, lo nggak boleh bad mood, share udah. Yang paling penting buat lo happy ya. Iya, gue lebih kayak gitu. Dulu gue waktu zaman sekolah sama kuliah, gue kalau bete pasti nyari temen, nyari yang kayak gue pengen kumpul-kumpul nih sekarang enggak. Gua kira dulu ketika lu bete apa langsung jadi TKW. Langsung Ke frustasi. Arab gitu, Iya. Taiwan gitu. Ah, gua sedih.
Berangkat deh garam. Jadi TKW ah. Aduh. Berarti bisa dibilang lu lumayan pelik juga ya untuk kehidupan lu gitu. Ya. Dan lu sekarang mungkin jadi orang yang introvert ya? Introvert untuk masalah gue Iya. sih. Sebenarnya gue dari dulu introvert. Introvert. Untuk masalah. Karena gue balik lagi, gue tuh nggak mau dicap yang kayak Shirley kasihan. Gue tuh paling nggak mau. Lu paling nggak mau dikasihani. Dikasihan kayak sedih banget, kasihan banget anjir Shirley ya kayak gini. Gue nggak mau ada kata-kata itu, mau gue abis diselingkuhin, diputusin, diduain, diapain. Gue tuh nggak mau yang kayak waktu zaman sekolah kan, Shirley lu kasihan banget sih, sabar. Gue tuh nggak mau karena lu ngapain sih ngasihinin hidup gue? Jadi lu nggak mau terlihat lemah di banyak orang gitu ya? Nggak mau sama sekali, nggak mau sama sekali karena ya ngapain? Sorry ya kasarnya ya, gue sedih ya udah terus lu ngasihin gue tuh buat apa? Oke, nggak ada guna ya? Nggak ada guna, nggak yang kayak bikin gue gimana juga kok. Pada intinya kan kebahagiaan juga dari diri sendiri. Asiknya tuh. Jadi istilahnya mau lo sedih kek, mau lo apa kek, semuanya timbul dari hati diri sendiri, bos. Iya kan, karena jujur gue pernah nemuin masalah kayak gini di kehidupan gue gitu ya. Balik lagi ya, seseorang menjadi dewasa di zaman sekarang itu rata-rata ketika mereka sudah mengalami fase sakit hati, akhirnya mereka introspeksi, evaluasi, dan akhirnya ya gue nggak boleh kayak dulu lagi. Bener banget. Jadi ceritanya dulu gue pernah kesel sama mantan gue, diselingkuhin lah istilahnya. Gue ngeluapin itu di media sosial, di IG story, dan itu wah salah banget sih. Gue dihujat sama temen-temen gue, lu ngapain? Anjing lu tuh childish sih, kok gini jadinya. Akhirnya gue sekarang introspeksi, introducing kan perkenalan. Apa ya? Introspeksi. aduh. Ya introspeksi gitu. Jadi gue kalau sakit hati atau anything else gitu, gue udah nggak pernah lagi ngumbar di media sosial, apalagi Twitter, karena gue udah nge-branding media sosial gue Eko Denny gitu. Jadi orang-orang ketika nyari gue udah gampang. Biasanya kan dulu ketika personal branding gue masih belum seperti sekarang, nyampe di Twitter enak banget. Sekarang gue nggak bisa. Sambat dan lain-lain. Iya, kan? Sekarang gue nggak bisa gitu. Gue juga di kalau gue Twitter emang nggak main lama ya. Gue lebih ke Instagram. Di Instagram juga dulu kayak gitu. Gue kalau galau, gue bikin update Instastory. Backgroundnya hitam. Backgroundnya hitam tulisan kecil. Enggak. Background hitam, terus lagunya sedih. Iya kan? Kalau nggak tulisan kecil di sudut kanan, kiri, tengah, atas, bawah tuh ada. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyampaikan sesuatu, tapi orang lain nggak bisa baca. Iya. Cuma bisa ngerilis aja. Dan ternyata itu nggak berguna. Fake itu. Nggak berguna. Kayak nothing tulus aja, kayak lu ngapain sih gitu. Cuma malah yang kayak kenapa sih share? Lu kenapa elah pada kepo? Udah dari situ gue kayak buat apa? Semakin dewasa juga semakin paham. Apalagi gue di dunia gue yang digital, kerjaan gue di situ, ternyata branding kan perlu. Oh, lo digital? Iya. Berarti bisa di-toss dong? Rada bisa di swipe right sama swipe left? Bisa. Enggak, gue ngomong anak digital marketing. Gue anak digital marketing, maksudnya branding kan perlu. Makanya gue dulu bucin update cowok dan segala macam, gue di sosial media gue update mulu. Tapi sekarang gue nggak perlu ya. Ngapain? Gue mau update sama teman-teman, karena itu salah satu branding bagi gue. Kalau update sama teman-teman kayak Shirley anaknya aktif banget ya sama teman-teman. Banyak ya relasinya kayak gitu, karena di era sekarang yang dibutuhin relasi nggak sih? Jelas. Iya kan? Itu dia. Makanya kenapa gue sekarang udah nggak mau share ketika gue lagi sedih di media sosial. Jadi di Instagram gue, di Twitter, di WA apalagi itu udah terjalin relasi klien-klien gue udah di sana. Apa jadinya ketika klien ngelihat kita sedih, akhirnya personal branding kita turun. Dan untuk nge-build personal branding itu susah loh. Butuh waktu yang lama itu. Susah banget. Soalnya kan personal branding kan kita kan harus bikin stereotip ke orang nih. Si A nih gimana nih orangnya, si B nih gimana, si C gimana, itu butuh waktu, waktu bos. Jadi ketika lu udah punya karakter lah bisa dibilang. Misalkan gue penyiar radio, ya udah lu fokus di penyiar radio gitu. Kayak gitu. Nah, sedangkan gue juga ada kerjaan-kerjaan gue bukan yang itu doang, ada berbagai kerjaan lagi yang membutuhkan personal branding di sosial media biar orang-orang
into banget ke gue dan peduli dan percaya. Iya, gimana orang pengen trust sama lu tapi kalau isi media sosial lu tuh sampah lu semua. Gak penting. Nggak kan? ada trust isunya di situ. Nah, dan gue juga pokoknya kalau yang tahu Sherly Fajrial akun Instagramnya di posan gue kenapa postnya sendiri terus, dan itu tuh salah satu bentuk apresiasi diri gue sih, kenapa gue suka post sendiri dan achievement. Pasti kan orang tahu, ih Sherly tuh suka ke tempat ini, suka ke tempat ini, suka ke tempat ini. Setiap gue ke tempat baru utama gue post, karena itu bagi personal branding gue. Salah satunya apa? Anak milenial kok jalan-jalan terus sih, uangnya dari mana sih? Kayak gitu. Tapi kenapa ya sekarang Sherly jarang banget bikin Instastory yang pakai video sendiri gitu? Kenapa sih, Sher? By the way, HP gue rusak. HP gue rusak, lagi dibenerin. Oh my god, layarnya pecah. Lumayan ya. Berapa beresinnya lu? 5 juta layar 5 doang juta, ya. 5 juta, oh my god, makanya ya udah santai aja dulu, bos lah. Itu beresin HP atau beresin keramik? Nggak tahu, kayak beresin keramik ya. Kalau buat keramik itu udah dapat berapa ya? Ruang tengah sama ruang belakang udah dapet tuh 5 juta.